Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tutorial atau demo dari sistem Tokolina. Di sistem ini ada beberapa role ya atau mode. Yang pertama yaitu admin, kemudian owner atau admin ya, kemudian SPV, kemudian yang terakhir adalah teller. Oke, yang pertama yaitu owner atau admin. Saya sudah menyiapkan data dummy. Setelah berhasil login nanti akan langsung redirect ke halaman dashboard atau menu dashboard. Di menu dashboard ini ada beberapa elemen. Yang pertama itu ada filter dashboard. Ini berfungsi untuk memfilter tampilan data yang ada di dalam dashboard. Oke. Kemudian di bawahnya ada dua shortcut. Yang pertama yaitu shortcut menuju edisi atau app. Shortcut yang kedua yaitu menuju menu kas tunai untuk pencatatan kas tunai. Kemudian di bawahnya sini ada saldo masing-masing edisi atau app. Nah, nanti ketika kita sudah menambahkan data edisi dan menambahkan saldo dengan cara top up, nanti akan muncul di sini seperti itu. Oke, kemudian ada di bawahnya lagi ada beberapa summary seperti pemasukan hari ini, total tunai toko, dan total transaksi. Kemudian di bawahnya ada chart ringkasan transaksi per periode berdasarkan filter yang ada di sini. Jadi nanti bisa diubah-ubah sesuai preferensi atau data dari range tanggal mana sih yang ingin kita lihat. Oke, kemudian di samping sini juga ada summary mengenai transaksi per periodenya. Dan di bawahnya juga ada detailnya mengenai tarik dan transaksinya. Kemudian yang terakhir yaitu ada aktivitas input shift teller untuk hari ini. Nah, jadi nanti ketika ada beberapa teller, jadi terlihat apakah si teller ini sudah melakukan input atau jumlah transaksinya berapa, nanti terlihat di paling bawah sini. Oke, kemudian untuk menu-menunya ada beberapa menu ya. Yang pertama ada menu dashboard yang barusan ya, ketika pertama kali login akan diarahkan ke halaman dashboard. Yang kedua menu edisi atau app. Kemudian di menu edisi atau app ini ada dua submenu. Yang pertama mutasi transaksi, yang kedua master data untuk edisi. Kemudian di bawahnya ada menu kas tunai. Kemudian ada menu master data dengan dua submenu. Yang pertama kategori kas dan bank. Kemudian yang ketiga ada data master rekening pelanggan. Kemudian ada laporan dengan tiga submenu. Yang pertama data laporan, visualisasi data, dan kas tunai. Kemudian ada menu user role dan permission. Selanjutnya ada audit log dan pengaturan. Oke, yang pertama ke menu pengaturan dulu ya. Ini pengaturan toko. Kita bisa setting profil toko dan lain sebagainya. Oke, kemudian akses teller dan edisi. Nah, ini ketika kita ingin si teller itu hanya melihat data yang diinputkan oleh teller itu sendiri, dibatasi ya per teller. Nah, nanti bisa kita setting hanya edisi yang ditugaskan. Kemudian cakupan data juga bisa per teller, atau antar teller bisa melihat data yang diinputkan. Nah, nanti bisa kita ubah semua teller terbuka seperti itu. Oke. Nah, kemudian ada audit log. Ini nanti semua aktivitas akan terekam di sini ya, mengenai login, pencatatan, dan lain sebagainya. Oke, kemudian user. Nah, ini master user untuk menambahkan siapa aja user yang boleh mengakses sistem ini. Nah, untuk menambah user di sini ada tombol tambah user. Nanti nama, email, password, konfirmasi password, dan role-nya. Teller, super admin, supervisor,
admin atau owner seperti itu. Nah, nanti bisa ditambahkan di sini. Oke, kemudian kita ke menu rekening pelanggan. Nah, rekening pelanggan ini kita ke master data dulu. Oke, yang master data ada 2 submenu. Yang pertama kategori kas. Nah, ini kategori kas ini nanti akan dipakai di kas tunai. Oke, ketika membuat kas tunai, di sini ada kategori yang diambil dari master kategori kas. Oke, yang kedua bank, ini juga master data untuk jenis-jenis bank yang nanti bisa dipakai ketika membuat rekening pelanggan, ya, rekening pelanggan, kemudian nama banknya ini ngambil dari master. Oke, contoh kita tambahkan. Oke, nah ini sudah bertambah 1. Oke, bisa edit juga atau delete. Kemudian di kas tunai adalah nanti digunakan untuk melakukan pencatatan kas tunai seperti itu. Contoh kita tambahkan. Yang pertama kita pilih tanggal, default hari ini ya, hari ini. Kemudian jenis mutasinya masuk atau keluar, contoh masuk. Kategorinya kita pilih keterangan. Nah, di sini akan jika berhasil akan tertambah transaksi untuk kas tunai. Dan di summary-nya pun nanti terlihat ya, ada total kas masuknya dan keluarnya. Contoh kita tambah 1 lagi. Contoh keluar, pilih kategorinya pembelian barang. Oke, ini sudah terlihat ya, total kas masuk dan keluarnya totalnya. Dan nanti semua transaksi ini akan terlihat di laporan. Oke, kita lanjut ke edisi atau app. Yang pertama master edisi. Nah, sebelum kita memulai transaksi edisi app, kita perlu menambahkan beberapa edisi. Oke, yang pertama coba kita tambahkan. Saldo awal 0 bisa dikosongkan. Nomor tampilan ini ditugaskan. Nah, ini kita bisa langsung tugaskan ketika kita sudah menambahkan user tadi ya. Saya sudah menyiapkan beberapa user. Contoh teller 1 kita tugaskan di edisi 1. Kita tambah lagi. Kita tugaskan teller 2, contoh. Yang ketiga teller 3. Oke. Nah, di sini masing-masing sudah kita tugaskan ya. Kemudian sebelum memulai transaksi kita perlu melakukan top up. Nah, kita top up kan dulu. Yang perlu diisi yaitu tanggal top up, waktu. Ini mengikuti jam sekarang ya, secara default. Oke, kita simpan top up sama. Simpan. Oke, setelah tertop up, ketika kita lihat di dashboard, nah di sini sudah ada saldo masing-masing edisi atau app-nya. Oke, ini sudah ada berdasarkan data yang kita tambahkan di master edisi. Oke, kemudian di menu mulai transaksi, mutasi transaksi, kita bisa mencatat transaksi baru. Oke, dengan cara mengeklik catat transaksi baru. Nah, data-data yang perlu kita inputkan yang pertama tanggal, kemudian waktu.
Ini mengikuti secara default mengikuti tanggal dan waktu sekarang. Kemudian memilih EDC atau agentnya. Oke. Nah, nanti di bawahnya sini akan ada informasi mengenai saldonya juga. Oke, kemudian jenis transaksinya transfer atau tarik tunai. Kemudian di sini kita transfer ke rekening. Nah, ini bisa dipilih manual, input manual. Yang artinya nanti kita perlu memasukkan nomor rekening, nama bank dan atas nama pemilik rekening, atau kita ambil dari rekening yang ada di master yang kita tambahkan tadi ya, atau kita tidak memilih sama sekali. Oke, kita memilih untuk tidak memilih ya. Kemudian nominal transaksinya, fee transaksi, biaya admin. Oke, nah di sini sudah ada ya satu transaksi baru. Kalau kita lihat di dashboard, di sini sudah ada pergerakan transaksi ya. Total transaksinya 1. Kemudian pemasukan hari ini ya. Untuk detailnya ada di bawahnya. Total tunai toko juga sama seperti itu. Oke, coba kita bikin satu transaksi lagi mengenai contoh tarik tunai. Transaksi biaya admin. Oke, kalau kita lihat di dashboard di sini juga sudah bertambah seperti itu. Dan saldo per masing-masing EDC juga sudah berkurang berdasarkan transaksi yang kita pilih seperti itu ya. Oke, kemudian yang terakhir yaitu laporan. Nah, di laporan ini ada beberapa jenis laporan. Yang pertama untuk EDC app sendiri, kemudian fee billing, performa teller, dan kas tunai. Nah, di laporan ini nanti ada beberapa filter seperti periode, tanggal, kemudian kita bisa filter untuk EDC atau agentnya, kemudian masih tellernya. Nah, secara default ini menempelkan semua data, tapi nanti kita bisa filter berdasarkan EDC dan tellernya seperti itu. Nanti kita juga bisa melakukan reset data. Nah, fee billing ini jenis laporan untuk billing, pemasukan billing ya. Oke, yang mana nanti bisa melakukan pencatatan di master EDC, kemudian input billing. Nah, di sini nanti kita pilih agentnya atau EDC-nya, kemudian masukkan nominal. Nah, nanti otomatis sudah tercatat dan masuk laporannya. Atau di sini kita mau lihat historinya. Nah, di sini juga sudah ada nih untuk edisi 1 nominalnya, penginput, dan catatan opsional. Kita juga bisa filter per edisi agentnya. Oke, sebenarnya di master edisi ini juga sudah kita sediakan seperti history ya, history top up, kemudian kita edit data edisinya, misalkan ganti petugasnya dan lain sebagainya, nanti bisa diedit untuk master edisinya. Oke, kembali ke laporan, data laporan. Ini fee billing. Nah, di sini sudah masuk ya untuk laporannya. Di sini kita bisa filter per periode, mingguan, bulanan, tahunan, seperti itu. Kemudian performa teller. Nah, ini hasil input tellernya, transaksinya berapa, nanti terlihat seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu kas tunai. Nah, ini di kas tunai ini juga semua transaksi yang ada di kas tunai nanti masuk ke laporan seperti itu. Oke, ini juga bisa difilter range tanggalnya, mingguan atau per bulan bisa seperti itu. Kemudian yang terakhir
ini juga ada action untuk laporan ke PDF atau Excel. Nah, kurang lebih seperti ini nanti untuk laporan ke PDF-nya. Oke. Kemudian visualisasi data, ini sebetulnya hampir sama ya, kayak yang seperti yang ada di data laporan. Cuman ini lebih ke visual saja seperti itu. Yang pertama ini nanti ada filter laporan, jenis laporannya EDC App, Febrilink, Performa Teller, dan kas tunai. Kemudian juga ada filter per periode, tanggalnya, kemudian edisi dan tellernya. Kemudian di bawahnya juga mengenai summary-nya juga ada grafik mengenai tren transaksi terbanyak di jam berapa, seperti itu ya. Kita juga bisa merubah jenis grafiknya seperti apa gitu bisa. Oke, kita bisa melihat contoh ini transaksinya terbanyak di jam 7. Nah, kita bisa melihat ya. Ini juga performa tellernya. Di sini ada 4 ya. Cuman ini karena kita menggunakan owner sebagai penginput, jadi sini sudah terdeteksi sebagai performa teller juga sudah masuk datanya. Oke, kemudian komposisi nominalnya ini terbanyak dari apa gitu ya, transfer, tarik tunai, fee admin atau billing. Nah, nanti bisa terlihat semua. Kemudian ada kas tunai. Nah, kas tunai di sini per kategori kita bisa lihat. Oke, ini masuk atau keluarnya, kas keluar, kas masuk. Nah, ini terlihat semua. Kalau kita klik nanti akan muncul detailnya, detail dari kas tunai tersebut, transaksinya, kemudian total masuk, total keluar, dan jumlah transaksinya. Kemudian kita juga bisa memilih atau memfilter berdasarkan tanggal. Oke, mungkin itu untuk mode owner.